Perkenalkan, nama saya Marinta Laurencia Pasaribu. Saya dari Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha dengan NIM 2011021007. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran. Yang pertama adalah pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Terdapat dua jenis pendekatan dalam pembelajaran. Yang pertama, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa atau student-centered approach. Yang kedua, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru atau teacher-centered approach. Berikutnya yaitu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan pemilihan atas berbagai jenis latihan tertentu yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Di sini menegaskan bahwa setiap tingkah laku yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik dalam kegiatan belajarnya harus dapat dipraktikkan. Berikutnya, jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama ada strategi pembelajaran ekspositori. Dalam hal ini, guru mengambil peranan yang sangat penting karena sebagai sumber ilmu dan keterampilan. Metode ceramah dan tutorial bisa dipakai dalam strategi ekspositori. Yang kedua ada strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry merupakan serangkaian kegiatan pembelajaran dengan cara menekankan proses berpikir. Melalui strategi pembelajaran inquiry, maka orientasi siswa akan lebih terbentuk. Yang berikutnya adalah model pembelajaran. Model pembelajaran adalah sebuah bentuk pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan oleh guru dari awal hingga akhir kegiatan belajar mengajar. Model pembelajaran juga dapat diartikan sebagai suatu rencana atau pola yang digunakan dalam menyusun kurikulum, mengatur materi peserta didik, dan memberi petunjuk kepada pengajar di kelas dalam setting pengajaran atau setting lainnya. Yang berikutnya, fungsi model pembelajaran. Fungsi model pembelajaran adalah sebagai pedoman bagi para pengajar dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa setiap model yang akan digunakan dalam pembelajaran menentukan perangkat yang dipakai dalam pembelajaran tersebut. Model pembelajaran juga berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam melaksanakan dan merencanakan aktivitas belajar mengajar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Yang berikutnya ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah suatu proses yang sistematis dan teratur yang dilakukan oleh pendidik dalam menyampaikan materi kepada muridnya. Dengan adanya cara ini, diharapkan proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik. Yang berikutnya ada fungsi metode pembelajaran. Terdapat 3 fungsi metode pembelajaran. Yang pertama, memotivasi peserta didik. Metode pembelajaran dapat berperan sebagai alat motivasi dari luar kepada peserta didik. Dengan begitu, maka siswa dapat mengikuti proses belajar mengajar dengan baik. Yang kedua, sebagai sarana dalam mencapai target pembelajaran. Metode pengajaran berfungsi untuk membantu siswa dan guru dalam meraih tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan sebagai laksana navigasi yang memberikan pemetaan yang jelas bagi guru sebelum melakukan proses pembelajaran. Yang ketiga, membuat kegiatan belajar mengajar menjadi lebih efektif. Pembelajaran yang efektif sangat diperlukan dan merupakan sebuah keharusan. Lawan dari pembelajaran efektif adalah pembelajaran yang sia-sia, tidak jelas dan ngelantur. Dalam mewujudkan pembelajaran efektif, perlu adanya kebijaksanaan untuk memilih jenis metode yang sesuai. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan pada video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.